Sahabatku, para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga para siswa sekalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa senantiasa bersyukur atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita, serta berdoa dalam setiap kegiatan kita. Sekarang kita akan belajar materi pelajaran prakarya kelas 8 bab 2, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu mengenai media penghantar komunikasi. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi digolongkan menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu atau kuno. Yang kedua adalah media komunikasi pada masa modern. Untuk media komunikasi masa lalu atau kuno, yaitu diantaranya yang pertama adalah kentongan, kemudian daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, trompet, trompet tanduk hewan maupun trompet keong, asap, kemudian serat papirus, dan piktograf. Itulah media komunikasi yang digunakan pada saat zaman kuno atau masa kuno, masa lalu. Alat komunikasi masa lalu yang pertama, kentongan. Sebenarnya ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gawotalo, dan Yogyakarta. Sedangkan fungsi dari kentongan itu sendiri berfungsi untuk memberi informasi yang telah atau akan terjadi sesuatu, sehingga pada zaman dahulu menggunakan kentongan. Daun lontar digunakan pada masa lalu untuk berkomunikasi. Pada zaman ini sudah sedikit lebih maju, yaitu dikenal pada zaman Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Adapun fungsi dari daun lontar pada saat itu yaitu digunakan untuk menulis surat. Pada umumnya pada saat itu naskah lontar dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sedangkan di Sulawesi Selatan, penulisan daun lontar disebut dengan lontara, yang panjangnya bersambung mirip kaset gulungan. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang untuk menciptakan bunyi. Dia juga berfungsi untuk sebagai tanda pergantian jam pelajaran sekolah dan juga digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia. Burung merpati atau lebih dikenal dengan merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan, karena sifat dari burung ini cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak jauh. Adapun makanan dari burung merpati ini adalah yaitu kalium karbonat dan minyak ikan, sehingga tubuhnya kuat, sayapnya kuat untuk bepergian jauh. Rata-rata burung merpati ini merupakan hasil perkawinan silang antara ras Jansson dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Media komunikasi berikutnya yang digunakan pada zaman kuno adalah yaitu trompet. Trompet ada dua macam, yaitu terbuat dari tanduk hewan dan trompet keong, yang mana fungsinya adalah yaitu untuk menandai atau dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu. Kemudian pada zaman dahulu ketika pada saat perang untuk menandai perintahnya yaitu dengan menggunakan trompet. Media komunikasi berikutnya adalah asap. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat.
Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil. Sebagai media menyampaikan informasi, serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Media komunikasi yang digunakan pada saat zaman kuno terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Setelah mempelajari tik zaman modern, maka kita semua dapat menjelaskan sejarah tik modern. Kemudian dapat menjelaskan contoh media komunikasi modern. Lalu yang berikutnya adalah dapat menjelaskan peralatan pembuatan tik sederhana. Sejarah perkembangan tik zaman modern, yaitu perkembangannya sejak tahun 1960-an hingga sekarang semakin bertumbuh pesat seiring dengan penemuan media komunikasi dan digital. Jadi tujuannya adalah menjadikan aktivitas kita lebih efisien dan lebih efektif serta lebih cepat dalam pengerjaannya. Berikut ini adalah contoh media komunikasi zaman modern. Pertama, surat kabar, kemudian radio, televisi, faksimili, telepon, handphone, handy talkie, dan terakhir adalah komputer atau laptop. Tik zaman modern pertama yang kita bahas adalah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran adalah media cetak yang berisi berbagai informasi, baik seni, budaya, musik, ya, pokoknya tentang berita-berita lah, politik gitu kan. Nah, dia ada dua macam, ada surat kabar cetak dan elektronik. Ya, dia sejarahnya awalnya itu dikenal pada tahun 59 sebelum Masehi, masa Kaisar Romawi kuno. Dan pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carellos bertajuk Relation. Media komunikasi berikutnya adalah radio. Radio adalah sebagai alat komunikasi yang terdengar suaranya saja, ya. Jadi dia diawali pada tahun 1887, yaitu penemuan gelombang radio oleh Heinrich Hertz. Lalu kemudian pada tahun 1897 Guglielmo Marconi menemukan radio sehingga bisa kita dengarkan sampai sekarang. Ya, penyajiannya informasi berupa berita, musik, ya, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Nah, ini ada suaranya, ada gambar juga. Ini tidak asing lagi bagi kita. Dia berasal dari kata tele, artinya jauh, vision tampak. Jadi kalau digabungkan television artinya melihat jarak jauh. Ya. Pada tahun 1883, Paul Nipkow menemukan TV. Diawali ditemukannya cakram metal, bentuk logam kecil berputar dan punya banyak lubang. Nah, perkembangannya sekarang televisi itu sangat pesat sekali. Ada yang berlayar datar, ya, LED, layar cembung, ya. Jadi dapat kita nikmati sampai sekarang. Ada juga TV kabel atau TV internet. Media komunikasi berikutnya adalah faksimili. Biasa dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Jadi fungsinya ini yaitu untuk mengirim dokumen dengan menggunakan perangkat yang beroperasi melalui jaringan. Jaringan apa? Yaitu jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Dan mesin fax ini juga biasa disebut dengan telecopier. Media komunikasi berikutnya adalah telepon.
Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Nah, dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon sendiri pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Berikutnya adalah handphone. Ditemukan pada 3 April 1973. Nah, handphone biasa disebut juga dengan telepon genggam atau telepon seluler. Ya, handphone merupakan sebuah terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi, karena handphone itu lebih praktis daripada telepon. Ukurannya kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Media komunikasi berikutnya adalah handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan atau satpam. Selanjutnya adalah komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematik, dan penerbangan. Nah, sekarang kita beralih bagaimana cara membuat tik sederhana. Sebelumnya yaitu bahan-bahan atau alat yang dibutuhkan dalam membuat tik sederhana berupa bel sederhana, yaitu ada palu, bor, ya, bor fungsi untuk melubangi, ya, gunting seng, ya, untuk menggunting, tang, ketam, ya, ketam fungsinya untuk memperhalus permukaan kayu. Bahan untuk membuat bel sederhana yaitu papan kayu, kaleng, ya, kaleng bekas minum mineral boleh, dinamo, baterai, dan kabel. Nah, berikut ini adalah gambar bel sederhana yang sudah jadi, ya. Untuk tutorial pembuatan bel sederhana prakteknya, mudah-mudahan video berikutnya kita bisa menampilkan bagaimana cara membuat bel sederhana. Baik, para siswa, sahabatku, teman-teman sekalian, demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.